Materi selanjutnya akan kita bahas bersama adalah pernikahan kekristenan dengan kompetensi dasar nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, dengan tujuan pembelajaran memahami pernikahan dalam konsep Kristiani dan mampu menganalisis prinsip-prinsip pernikahan yang benar berdasarkan Alkitab. Pada sub pembelajaran kita yang pertama adalah pernikahan adalah sakramen. Terciptanya manusia pertama, seorang laki-laki yang disebut Adam, adalah kehendak dan keinginan Allah. Hal ini terlihat dari diciptakannya menurut gambar Allah sendiri untuk menyatakan kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, dan berkuasa atas semua ciptaan lainnya. Istimewanya, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dengan tangannya sendiri, lalu menghembuskan nafas ke dalam hidungnya sehingga manusia itu hidup dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Setelah menempatkan Adam di tengah Taman Eden, Allah membentuk manusia kedua, seorang perempuan yang sepadan dengan manusia pertama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan dengan kisah yang sangat indah atau romantis. Kemudian Allah membuat Adam tidur, dan ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, dan dari tulang rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan yang dinamai Hawa. Allah menyebut kedua manusia sebagai pasangan yang sepadan. Baik laki-laki dan perempuan berasal dari debu dan tanah yang sama, dibentuk oleh karya agung berlandaskan segambar dan serupa dengan Allah, Imago Dei. Adam dan Hawa mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Asal mula penciptaan manusia ini kemudian menjadi dasar dari pernikahan Kristen, pernikahan yang menyatukan laki-laki dan perempuan dengan pemberkatan dan kedudukan yang sama. Dengan demikian, sebuah pernikahan adalah rancangan Allah, bukan keputusan dari salah satu pihak, laki-laki atau perempuan. Kata sepadan yang disematkan pada perempuan sebagai seorang penolong merupakan kata sifat. Sepadan artinya mempunyai nilai yang sama, sebanding dan seimbang. Perlu digarisbawahi bahwa sepadan bukan berarti tidak memiliki perbedaan, sebab tidak ada manusia yang sama persis di dunia ini. Namun kata sepadan ini justru menjadi ruang untuk saling memperlengkapi dan menerima perbedaan pasangan. Dalam iman Kristiani, sepadan berarti seiman dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Pernikahan Kristen harus didasarkan pada rasa takut akan Tuhan, agar terciptanya kasih sejati yang saling menerima, menghargai, dan membangun satu sama lain. Kesepadanan di antara pasangan menghadirkan sikap sehati, sejiwa, dan sepikir. Dengan demikian, pasangan Kristen yang sepadan akan menjaga kekudusan pernikahan, sebab pernikahan adalah sakramen dan Allah terlibat di dalamnya. Kemudian kita akan membahas subtema yang kedua, yakni inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23. Tulang adalah bagian yang paling dasar dan paling tahan dari tubuh manusia. Tulang memiliki kekuatan, dan di dalam Alkitab kata itu digunakan untuk menyatakan rasa, kasih, dan hubungan yang paling intim. Tulang biasa digunakan sejajar dengan daging. Daging adalah unsur utama tubuh atau badan manusia dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-19. Daging merujuk pada totalitas eksistensi manusia. Dalam kekristenan, kata daging sendiri seringkali dianggap lemah. Misalnya, keinginan daging, hawa nafsu, yang artinya hidup seseorang dibatasi daging sehingga berani menentang Allah dan hidup bertentangan dengan keinginan roh. Frasa tulang dari tulangku mengandung makna bahwa Adam tidak akan memiliki kekuatan tanpa Hawa. Kehadiran perempuan bagi laki-laki memunculkan rasa kasih, cinta, kedekatan, dan juga kesatuan hidup di antara keduanya. Sedangkan frasa daging merujuk pada pemahaman tentang saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan dan kekudusan pernikahan. Tanpa Hawa, Adam tidak dapat menanggung seluruh kehidupan seorang diri. Adam menemukan bagian dirinya yang hilang, sehingga ada keutuhan dan kebahagiaan di antara mereka. Adam dan Hawa berkewajiban menjalani kehidupan bersama, saling menutupi kelemahan dan saling menghormati satu sama lain. Keintiman pernikahan adalah suatu tindakan kasih yang melibatkan suami dan istri. Karena itu,
Pernikahan tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diceraikan, dan ikatan perjanjiannya berlaku seumur hidup. Kemudian kita akan membahas subtema yang lain, yakni meninggalkan dan bersatu. Dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Pasangan suami istri yang sudah menikah tentu akan membentuk keluarga baru. Konsep meninggalkan pada pernikahan bukan berarti melepaskan diri dari ikatan keluarga asal atau melepaskan diri dari kewajiban menghormati dan merawat orang tua, tetapi memulai kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Konsep meninggalkan berbicara tentang prioritas, yakni hidup mandiri bersama dengan keluarga baru. Selanjutnya, bersatu berarti menempel, melekat, dan bergabung. Pasangan suami istri bersatu mengandung arti bahwa keduanya melekat, menyatu, menempelkan diri kepada pasangannya, menyerahkan diri untuk menyatu dengan sukarela dan tulus kepada pasangannya. Ini merupakan gambaran persekutuan yang intim, penyatuan yang unik dari dua menjadi satu daging, satu kesatuan yang tulus dan diberkati Tuhan. Bersatu yang dimaksud juga bukan berarti setiap saat secara fisik bertemu atau bersama sehingga mengakhiri relasi pertemanan atau persahabatan dengan orang lain. Bersatu memberi pengertian tentang kesediaan untuk setia dan terikat hanya kepada pasangannya, komitmen menyerahkan hidup untuk pasangannya, janji hidup suami untuk membahagiakan istri, dan istri membahagiakan suaminya. Meninggalkan dan bersatu merupakan gambaran kesatuan dalam hubungan suami istri, mengikuti rencana dan pimpinan Tuhan untuk membangun keluarga baru serta menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Kemudian yang terakhir, kita sudah sampai pada subtema telah dipersatukan Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Dewasa ini kita seringkali diperhadapkan dengan berita mengenai keretakan keluarga, hingga tidak sedikit yang memicu terjadinya perceraian. Bahkan kemudian pasangan yang bercerai mengikat janji dalam pernikahan kedua, ketiga, bahkan keempat. Seolah-olah peristiwa seperti ini memang harus terjadi dan dapat ditolerir. Keadaan ini menghadirkan konsep yang berbeda dengan ajaran Alkitab, sehingga wajarlah apabila relevansi ajaran Kristen untuk zaman ini mulai dipertanyakan. Keluarga Kristen dan gereja harus gigih menanamkan konsep pernikahan yang benar sesuai firman Tuhan. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan yang mengikat janji setia diberkati dan dikuduskan. Pasangan suami istri telah dipersatukan oleh Allah, maka haruslah dibangun di atas tonggak kasih Kristus di dalamnya. Jadi dari pernikahan kekristenan ini, kasih Kristus menjadi tonggak, menjadi dasar atas terciptanya relasi yang intim antara suami dan istri yang kemudian membentuk keluarga.